Halo guys, apa kabar semuanya? Dan dari 700 video yang ada di channel ini, dan juga selama 8-9 tahun gue ngonten dan bikin video di YouTube, kayaknya ini pertama kali gue bikin konten soal mobil, ngebahas soal mobil. Tapi nggak apa-apa, there's always the first time of everything. Nah, kalau kita ngomongin soal mobil, jujur pertimbangan gue dalam memilih mobil itu sebenarnya nggak ribet-ribet banget. Mungkin karena gue nggak terlalu ngerti juga, nggak terlalu paham juga tentang otomotif. Buat gue, mobil itu hanya sarana bergerak dari poin A ke poin B. Udah, nggak lebih. Kalau kita ngomongin soal mobil keluarga, ya pasti peruntukannya nggak jauh-jauh dari nganterin keluarga beraktivitas, terus pergi ke rumah orang tua dan juga ke rumah mertua. Dan yang paling sering kita lakukan juga adalah setiap beberapa bulan sekali itu kita sering traveling, camping, dan juga road trip. Itu yang cukup sering kita lakukan. Nah, jadi itu pada saat dibilang pertimbangan gue dalam milih mobil apa sih? Nggak ribet-ribet banget, nggak susah-susah banget. Dan buat gue mobil itu sebenarnya ya simpel aja gitu, nggak banyak maunya lah gitu. Tapi ada satu fitur yang wajib banget ada di mobil gue, yaitu konektivitas melalui smartphone. Itu yang dari dulu gue pengen banget ada di mobil gue. Kayaknya tuh seru gitu, punya mobil yang bisa terhubung dengan smartphone kita, dan kita bisa melakukan hal-hal canggih dari smartphone kita ke mobil kita. Itu dia. Nah, fitur itu ada di Hyundai Stargazer X, mobil yang udah gue pakai selama kurang lebih ya 4-5 bulanan lah gitu. Dan nanti kita akan bahas fitur yang namanya Blue Link tersebut, dan juga fitur-fitur canggih lainnya dari Hyundai Stargazer X ini. Sekarang mari kita bahas Hyundai Stargazer X. Nah, kalau Tira tuh nggak punya pertimbangan yang banyak ketika mau beli mobil baru. Kalau aku beda, di awal itu aku udah mensyaratkan mobilnya wajib double blower, karena di mobil sebelumnya itu dinginnya tuh nggak nyampe ke belakang. Akhirnya kasihan anak-anak tuh kepanasan gitu kalau duduk di seat yang paling belakang. Udah gitu captain seat juga wajib aku rasa, karena sekali lagi mobil yang sebelumnya 3 baris, yang belakang tuh akhirnya jarang keakses karena mesti turun naikin seatnya kan. Jadi jarang yang mau duduk di belakang, akhirnya cuma buat numpuk barang doang gitu. Terus yang ketiga itu ada fitur SOS-nya, jadi aku ngerasa lebih aman ketika berkendara sama anak-anak aja. Nah, kalau bisa disimpulkan, pertimbangan gue dan istri yang akhirnya memilih Hyundai Stargazer X ini sebagai mobil keluarga adalah ada 2. Pertama, aman, dan yang kedua adalah nyaman. Nah, selanjutnya gue akan coba breakdown nih, fitur-fitur apa aja sih yang mencangkup di 2 kategori tersebut, aman dan juga nyaman. Bagaimana Hyundai Stargazer X ini bisa memberikan rasa aman dan juga nyaman di dalam berkendara. So, mari kita lanjut videonya. So what I like about the Stargazer, there's lots of chargers everywhere, so no matter where you're in the front or in the back, there's always going to be a charger. What I like about the Stargazer is that there's a lot of storage everywhere, so you can put your food, your drinks, you can put anything, your phone, basically anything. There's a lot of pockets. And that's what we like about the Stargazer. Oke, sekarang kita bahas faktor yang pertama dulu, yaitu faktor aman. Kalau ngomongin kendaraan, tentu aja kita pasti semua setuju bahwa faktor keamanan adalah faktor yang utama. Nah, bagaimana sih Stargazer X ini bisa memberikan rasa aman kita dalam berkendara? Well, Hyundai punya sistem canggih banget yang disebut dengan Hyundai Smart Sense dengan beberapa fitur keamanan di dalamnya. Gua akan coba bahas beberapa di antaranya. Let's go. Oke, fitur keamanan yang pertama dari Hyundai Smart Sense yang mau gue bahas adalah FCA atau Forward Collision Avoidance Assist. Nah, apa sih Forward Collision Avoidance Assist itu? Itu adalah sistem yang memperingatkan pengemudi apabila ada potensi benturan dari arah depan. Contoh kasusnya misalkan kita sedang melaju kencang, tiba-tiba kendaraan di depan kita itu melambat atau bahkan berhenti. Nah, FCA ini akan memberikan warning, bahkan kalau misalkan potensi benturannya semakin besar, potensi tabrakannya semakin besar, ia akan melakukan pengereman darurat. Itu contoh kasus yang pertama. Contoh kasus yang kedua, misalnya apabila kita sedang berkendara, terus tiba-tiba di depan kita ada objek yang melintas, misalkan orang nyebrang. Nah, FCA ini akan juga memberikan
warning kepada kita supaya kita bisa lebih berhati-hati. Nah, itu yang disebut dengan Forward Collision Avoidance Assist. Fitur keamanan dari Hyundai Smart Sense yang kedua yang gue mau bahas adalah yang disebut dengan RCCA atau Rear Cross Traffic Collision Avoidance Assist. Kalau misalkan yang pertama tadi yaitu FCA Forward Collision Assist itu mendeteksi benturan dari arah depan. Nah, RCCA ini mendeteksi benturan dari arah belakang. Jadi pada saat ada objek yang melintas atau objek yang berhenti di belakang mobil, Hyundai Smart Sense ini akan memberikan warning kepada kita agar kita lebih berhati-hati. Contoh kasus yang paling berguna mungkin pada saat kita mau parkir mundur. Jadi misalkan kita mau parkir, terus kita mau keluar dengan posisi mundur, apabila ada mobil yang melintas di belakangnya, Hyundai Smart Sense ini akan memberikan warning kepada kita. Setelah nanti mobilnya udah clear, baru kita bisa parkir, mundur, dan keluar dengan aman. Itu kira-kira contoh kasus penggunaan dari RCCA atau Rear Cross Traffic Collision Avoidance Assist. Oke, ini adalah fitur yang menurut gue tuh berguna banget kalau kita mau berkendara jarak jauh. Ada dua. Yang pertama adalah Lane Keeping Assist. Yang kedua adalah Lane Following Assist. Lane Keeping Assist dulu deh. Lane Keeping Assist ini adalah sensor mobil mendeteksi garis jalur dan akan memperingatkan kita pada saat kita keluar dari jalur tersebut. Mari kita lihat simulasinya. Ininya udah nyala ya, Lane Keeping Assist logonya udah nyala. Sekarang kita lihat jalurnya, kita ada di dalam garis jalur. Mari kita lihat pada saat kita mau pindah jalur dan tanpa menyalakan sen. Nih. Nah. Dia akan memberikan warning pada saat kita keluar dari garis jalur tanpa menyalakan sen. Sekarang kita coba pindah lagi pindah jalur dan nyalakan sen. Kita nyalain lampu sen, Lane Keeping Assist-nya nggak aktif, kita bisa pindah jalur dengan aman. Gitu. Jadi itu berfungsi untuk warning sebenarnya. Sekarang gue mau nyalain Lane Following Assist-nya. Ini dia. Nah, Lane Following Assist-nya, logo yang ada setirnya itu udah nyala. Nah, Lane Following Assist ini adalah dia akan mempertahankan mobil berada di garis tengah jalur. Gitu. Nah, kita lihat nih. Jadi pada saat setirnya kita lepas, dia akan ini sendiri nih. Oh, dia akan terus berada di tengah. Gitu. Jadi ini berfungsi pada saat kita berkendara jarak jauh, itu kendaraan bisa lebih stabil lah dalam berkendara. Itu dia, Lane Keeping Assist dan Lane Following Assist. Nah, itu dia faktor yang pertama dari Hyundai Stargazer yang gue mau bahas, yaitu faktor aman. Jadi bagaimana Hyundai Smart Sense ini memberikan rasa aman gue dalam berkendara selama kurang lebih ya 4-5 bulan lah gue pakai Hyundai Stargazer X ini. Dan walaupun Hyundai Stargazer X dan Hyundai Smart Sense ini canggih banget dalam memberikan rasa aman, tapi menurut gue ia hanya berfungsi sebagai assisting dan juga warning alias pendukung aja. Artinya apa? Sebagai pengendara kita tetap harus fokus dan lebih berhati-hati apabila kita sedang di jalan dan juga selalu mengutamakan keselamatan. Fitur-fitur keamanan lain dari Hyundai Stargazer X ini misalnya airbag. Ini standar lah ya. Tapi Hyundai Stargazer X ini dilengkapi dengan 6 buah airbag di bagian pengemudi, penumpang, dan juga di sisi-sisi kendaraan. Lalu yang terakhir dan menurut gue penting juga adalah rear view monitor. Ini berguna banget di mana kamera akan memantau situasi di belakang mobil pada saat kita mundur dan parkir. Nice. Nah, kalau kamu nih faktor yang menurut kamu masuk dalam kategori aman selama kamu menggunakan Hyundai Stargazer X ini kira-kira apa? Itu sih tombol SOS-nya. Karena kan aku perginya kan seringnya bertiga doang kan sama Maji. Terus kita juga bukan orang yang paham-paham banget otomotif gitu. Jadi si tombol SOS itu bisa manggil langsung call center kalau ada apa-apa di jalan, mogok atau kita butuh apalah di jalan gitu. Atau mungkin amit-amit jalan bayi ya kalau misalnya mungkin kecelakaan gitu. Jadi anak-anak pun bisa tinggal mencet terus ngomong langsung ke call centernya, ntar dibantuin kita butuh apa gitu. Oke, kalau di bagian sebelumnya gue udah berbicara tentang faktor aman dari Hyundai Stargazer X, sekarang gue akan lanjut bahas faktor nyaman. Hal-hal apa aja sih yang bikin gue dan keluarga nyaman banget pakai Hyundai Stargazer X selama beberapa bulan ini? Mari kita mulai.
Yang pertama tentu aja fitur canggih yang udah gue sempet singgung di awal video, yaitu BlueLink. Boleh dibilang ini adalah fitur wajib yang harus ada pas pertama kali gue lagi nyari mobil baru untuk keluarga. Gue pengen punya mobil dengan konektivitas canggih yang bisa gue kontrol melalui smartphone. Mulai dari buka dan mengunci mobil dari jarak jauh, menghidupkan mobil dan AC melalui smartphone, sampai ngecek posisi mobil ada di mana juga bisa. Intinya, impian gue buat punya mobil yang canggih banget terwujud melalui Hyundai Stargazer X dan fitur BlueLink ini. Mari kita tes contoh apa yang bisa kita lakukan melalui aplikasi BlueLink ini. Yang paling sederhana dulu deh, membuka kunci. Kita buka kunci, perintah jarak jauh terkirim, lampunya nyala, dan pintu sudah bisa terbuka melalui aplikasi BlueLink. Tara! Nah, kita coba kebalikannya, mengunci pintu dari aplikasi BlueLink. Sama, kita tinggal buka aplikasi BlueLink, mengunci, jarak jauh terkirim, lampunya nyala, pintu pun sudah terkunci. Jadi itu yang paling sederhana, fungsi yang paling sederhana, paling simpel, membuka dan mengunci melalui aplikasi BlueLink. Sekarang kita coba fungsi yang lain. Gimana kalau kita nyalakan mesin? Nyalakan mesin, perintah kendali jarak jauh terkirim. Nah, mobil pun sudah menyala dan siap digunakan. AC-nya nyala nggak ya? Mari kita lihat. Buka. Nah, pas kita masuk, itu AC-nya udah dingin. AC-nya udah nyala, semua mesin udah nyala, AC pun sudah nyala. Itu dia. Itu kenapa gue suka banget dengan Hyundai Stargazer X, khususnya dengan aplikasi BlueLink ini. Mantap! Fitur-fitur nyaman lainnya antara lain full digital LCD, lalu Apple CarPlay and Android Auto Wireless Connectivity, tombol AC dan radio selain digital juga ada tombol fisiknya, jadi aksesnya jadi lebih gampang. Terus terakhir sound systemnya juga udah menggunakan brand terkenal yaitu Bose, jadi untuk kualitas suara dijamin gak perlu diragukan lagi deh. Apa sih yang membuat kamu nyaman dengan Stargazer X ini? Karena kita keluarga suka jalan-jalan dan suka makan, suka beli snack. Nah, si mobilnya ini enak, banyak tempat naruh cup holder, banyak tempat naruh makanan gitu. Jadi nggak, kalau zaman dulu kan suka bingung tuh kita mau beli apa, taruhnya di mana gitu. Di sini tuh enak, di samping belakang pun ada tempat wadah untuk naruh minuman dan naruh makanan snack kecil gitulah gitu. Sama dia banyak chargeran di mana-mana, dari depan sampai belakang. Karena ya sekali lagi kita sering perjalanan jarak jauh, itu sangat ngebantu banget untuk nggak rebutan colokan charger. Terus satu lagi tuh ini apa namanya, head unit ya namanya ya, pokoknya yang ada keluar Google Map-nya itulah, itu gede. Karena kan biasanya aku jalan bertiga sama anak-anak doang, karena kalau nyari jalan pakai HP dicolok di apa namanya, di kayak di tripod gitu, itu suka terjatuh lah atau nggak kelihatan lah gitu. Kalau ini tuh jelas banget di sini, dan aku kalau mau rubah-rubah tinggal pakai voice comment yang ada di setiran ini gitu. Tinggal dipencet, aku tinggal komen dia untuk cari tempatnya gitu. Oke, kesimpulan setelah gue menggunakan Hyundai Stargazer X ini kurang lebih selama 4-5 bulan, tentu aja kesimpulan gue adalah gue happy banget dengan mobil ini karena beberapa hal. Pertama, overall mungkin desainnya menurut gue keren sih, anti mainstream, apalagi di bagian belakangnya, lampu belakangnya ini kalau malam dan nyala-nyala itu menurut gue keren banget sih. Terus konektivitas melalui smartphone, melalui aplikasi BlueLink itu menurut gue juga keren banget, sebuah fitur yang gue udah idam-idamkan lama, akhirnya ada juga di Hyundai Stargazer X dan juga aplikasi BlueLink. Mau ngontrol apapun dari smartphone itu bisa, nyalain mobil, matiin mobil, buka pintu, kunci pintu, setting AC, apapun semua bisa kontrol melalui aplikasi BlueLink. Terus dua faktor utama kenapa gue memilih Hyundai Stargazer X ini, yaitu yang tadi faktor aman dan juga faktor nyaman. Aman karena Hyundai Smart Sense-nya dan juga tombol SOS-nya. Terus yang nyaman karena interiornya ini bikin kita betah banget di dalam
Hyundai Stargazer X ini. Nah, itu dia kira-kira alasannya. Buat kalian yang udah pakai juga Hyundai Stargazer X ini, tulis juga dong pengalaman dan perasaan kalian menggunakan Hyundai Stargazer X ini kira-kira seperti apa. Tulis di kolom komentar. Itu aja video kali ini. Buat kalian yang suka video-video kayak gini, leave a like dan share juga. Dan I'll see you in the next video.